Tapi semua kita pasti menginginkan tidak berlama-lama dalam masalah, tidak tersandera oleh masalah, dan tidak gagal dalam hidup karena masalah. Dan Allah juga tidak suka ya. Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita punya masalah, rahmat Allah itu sebenarnya sangat terbuka luas sama kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi diri kita di saat kita sedang punya masalah. Nah ini yang ingin saya ajak kita berdiskusikan dalam 10 menit ke depan insyaallah. Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Walaupun ini diawali dengan ayat yang mirip, cuma ada tambahan redaksi fa inna ma'al usri yusra. Jadi ini harus dipahami, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan begitu. Tapi kesulitan itu satu paket dengan kemudahan. Dan ini harusnya membuat kita optimis dalam hidup. Nah sekarang untuk menjemput yang mau saya sampaikan, apa kira-kira solusi atau mungkin kiat agama Islam khususnya dalam menyikapi. Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak istighfar. Jadi jangan Bapak sepele bahwa istighfar ini terus terang kita ini, mohon maaf saya mungkin ini lebih terbuka. Saya memperhatikan kita yang sholat, lepas sholat begitu salam, selama kita ngaji, ada yang punya kebiasaan juga langsung segera berangkat. Itu kalau di zaman Nabi itu ditahan itu oleh Nabi SAW. Kenapa? Tahu tidak memanfaatkan peluang yang sudah Allah buka untuk. Saya tidak mengatakan ayo kita coba amati buka, tapi jika memang ini saya berasumsi negatif, walaupun saya tidak memahami bapak-bapak, ibu-ibu yang keluar itu negatif tidak. Tapi jika memang mereka keluar itu karena memang tak begitu nyaman dengan pengajian, dia baru merasa nyaman kalau dia menjauh. Padahal kalau sampai ke ruangan belum tentunya dia kena lapar, dia mau makan. Belum tentu karena ada pekerjaan. Ini yang kita maksud orang yang ini maksudnya. Yang memang dia nggak nyaman dengan. Dan ini orang pasti di semua keadaan ini ditimpa banyak masalah. Masalah yang saya maksud ini lebih mengganggu dia secara kejiwaan, stres, suka menyalahkan orang, mudah marah. Kalau ada sesuatu benci sama orang, kepo sama urusan orang. Ini penyakit jiwa ini. Nah, salah satu yang disuruh sama kita itu setelah kita minta ampun sama minimal astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tahu apa keuntungan yang Allah kasih? Pertama, man lazim, siapa yang melazimkan istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar. Jadi artinya istighfar ini Bapak jadikan kebiasaan. Dan tentu yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar ucapan lisan. Karena kalau mohon maaf kita kalau sholat itu Allahu Akbar itu habitual action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir nggak pikir, mulut ini akan langsung astagfirullahaladzim. Tapi itu tadi, karena dia lebih kepada habit yang kita tidak punya rasa di situ, dia tidak memberi bekas. Tapi cobalah istighfar karena memang muatannya kita sedang menghubungkan diri dengan Allah. Apa keuntungannya? Ja'alallahu min kulli dhiqin, semua keberatan, kesempitan, kesulitannya makhraja, ada jalan keluar. Itu keuntungan pertama. Wa kulli hammin faraja. Ham itu apa? Ham itu duka cita, galau. Nah, dari semua kegalauan Allah kasih jalan tengah. Dan terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang di luar plannya. Seperti orang berdagang rencana kalau habis semua dapatnya 10, ternyata bukan dapat 10, dapatnya 100. Bagaimana cara 100 itu dapat? Ya mungkin orang belanja bawa duit 20, tak ada balik berapa? Nah, udah kau saja. Kira-kira begitulah cara maksud minimal. Ini keuntungan yang luar biasa.
Ketika ini diimplementasikan dalam kehidupan banyak, saya punya buku yang menceritakan tentang ada orang yang gempa besar, pernah ingat kita terjadi di Pakistan. Itu gempa luar biasa, rumah runtuh. Ada satu orang yang ketika gempa dia sujud, dia langsung memperbanyak istighfarnya kepada Allah. Yang terjadi rumah dia itu hancur, tapi kamar di mana dia sedang sujud itu tidak hancur. Ada satu saya ingat Banjarnegara, tapi tahunnya saya lupa. Banjarnegara itu pernah ada tanah longsor dan amblas. Ada satu orang anak muda yang tertimbun tanah. Kalau saya tidak bilang dia tertimbun 8 jam. Logikanya selesai. Tapi apa yang terjadi? Dia masih bisa diwawancarai oleh salah satu televisi yang pemberitaan kita, TV One waktu itu. Dan salah satu yang dia jawab apa yang dia lakukan selama dalam timbunan tanah itu adalah istighfar. Dia istighfar kepada Allah. Ini satu. Jadi bagaimana cara kita keluar dari kesulitan? Istighfar. Kedua, doa. Doa ini bukan isyarat kita lemah di hadapan makhluk. Ini kita lemah di hadapan Allah. Doa ini memang karena kita butuh sama Allah. Dan Allah itu membuka hubungan sama kita melalui doa. Dan jangan sombong berdoa. Minta apa saja mau kita minta selama itu Allah. Jangan takut. Minta sama Allah. Karena Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta saja sama aku kabulkan. Apa saja yang mau kau minta, minta. Dan cara Allah mengabulkan itu sebenarnya bisa jadi spontan, apa yang kita minta dia kasih, atau dia kasih apa yang cocok sama kita, atau dia tahan ini mudah ini belum butuhnya dia sekarang, nanti aja pas dia butuh aku kasih. Nah, itu bentuk cara Allah mengabulkan. Yang ketiga, silaturahim. Nah, ini baru kepada kita sesama. Pak, salah satu cara silaturahim yang gak usah punya beban selama dia muslim, absus salam, tebarkan salam. Jumpa orang, kenal tidak kenal, tapi kita lihat aura wajahnya muslim, assalamualaikum. Apalagi kita yakin dan tahu dia muslim, assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan tradisi ucapan untuk masuk rumah atau memulai pidato. Itu sebenarnya adalah ucapan yang dianjurkan dalam Islam untuk diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Ini kalau diucapkan, diceritakan dalam hadis, setan paling benci dengan orang yang saling mengucapkan salam. Karena Allah akan mengikatkan hati orang yang saling mengucapkan salam untuk mereka akhirnya saling akrab. Kalau saling akrab, maka disitulah kita ini sebenarnya yang paling sulit walaupun sudah berkumpul adalah kerjasama. Sebenarnya untuk membangun kerjasama itu kesatuan suhu hati kita itu. Kalau hati kita sudah menyatu, Pak, hal sulit bisa kita selesaikan. Kenapa tidak mau cerita? Ceritakan saja, Pak. Kenapa tak bilang dari kemarin? Kalau bilang dari kemarin masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Kita kan saling tolong menolong. Nah, itu salah satu. Yang terakhir, sedekah. Sedekah ini sebenarnya jangan Bapak berharap sedekah orang mengucap terima kasih. Karena Bapak harusnya kalau Bapak bersedekah diterima orang, Bapak yang harus ucap terima kasih. Nah, ini mirip kalau kita pergi Mekah, Madinah apa. Jadi orang di Madinah, di Mekah itu banyak yang berlomba membagi. Saya pernah lihat seorang ibu bawa 1 bar roti, tapi dia duduk di kursi roda. Jadi waktu itu jalan sholat maghrib, lupa saya bilang, tapi yang pasti ibu-ibu. Roti ini dia mau sedekahkan, jadi dia kasih sama orang-orang lewat dan kelihatan senangnya luar biasa ketika rotinya itu habis. Ya seperti anak-anak yang mendapat permainan. Itulah hakikat bahwa sedekah itu sebenarnya adalah keuntungannya untuk kita. Jadi kalau sedekah kita diterima orang, kita syukur sama Allah, terima kasih sama orang yang terima. Kenapa? Karena Allah akan kasih keuntungan sama kita. Itu cara menyikapinya sebenarnya. Kalau kita bersedekah, nunggu orang ucap terima kasih, kasih sekali
Dia mau ucap terima kasih atau tidak, itu urusan dia. Walaupun dari sisi adab, ya orang ucap terima kasih apa, tapi sebenarnya ingat bahwa sedekah itu keuntungannya sama kita. Kalau ditanya nanti apa keuntungan sedekah, itu banyak sekali. Nanti insya Allah dari segi kita diskusikan. Saya kira ini catatan kecil yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga Allah jadikan kita di semua urusan kita yang sulit ada kemudahan. Tadi kita sudahi dengan doa kafaratul majlis.